Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Muizzuddin Mustafa, NIM 1814473. Saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS saya tentang kurikulum. Yang pertama ada sejarah kurikulum. Yang pertama ini ada kurikulum 1947 tentang rencana pelajaran 1947. Nah, kurikulum ini masih eh, dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Nah, yang diutamakan dalam kurikulum ini adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Nah, untuk pelajaran sendiri dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, kemudian perhatian terhadap kesenian dan juga pendidikan jasmani. Selanjutnya, kurikulum 1952, rencana pelajaran terurai. 1952. Jadi kurikulum ini bahwa setiap rencana pelajaran itu harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian silabusnya menunjukkan secara jelas bahwa guru mengajar satu mata pelajaran. Selanjutnya kurikulum 1964 tentang rencana pendidikan 1964. Uh, Kurikulum ini itu mempunyai keinginan agar rakyat itu bisa mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan di jenjang SD. Nah, dipusatkan pada program Pancawardhana yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, dan jasmani. Selanjutnya kurikulum 1968. Kurikulum ini sama menitik beratkan pada Pancawardhana juga dan kemudian berdasar pada 5 sila Pancasila. Selanjutnya kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan agar pendidikan ini lebih efektif dan efisien. Untuk satuan pelajaran ini sudah dibentuk yaitu berupa rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Selanjutnya kurikulum 1984. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang menekankan pemberian pengalaman belajar kepada siswa. Juga menggunakan sistem belajar CBSA yaitu cara belajar aktif siswa aktif. Selanjutnya kurikulum 1994. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 1984. Jadi tujuan kurikulum 1994 ini agar terciptanya siswa yang nantinya sudah siap pakai atau siap kerja. Selanjutnya kurikulum 2004 atau KPK, kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kurikulum ini itu menekankan kepada eksplorasi kemampuan atau potensi peserta didik siswa secara optimal. Nah, mengkonstruk pada pelajaran yang dipelajari, terus kemudian mengupayakan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hampir sama seperti sebelumnya. Selanjutnya kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum ini menerapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi kurikulum ini disusun oleh lembaga dan nanti disebarkan kepada sekolah masing-masing. Nah, selanjutnya yang terakhir ada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini lebih memfokuskan kepada kompetensi tertentu peserta didik dan lebih menuntut ke berbagai potensi yang dimiliki peserta didik agar siswa dapat belajar secara bermakna. Baik, yang selanjutnya adalah landasan pengembangan kurikulum. Nah, landasan pengembangan kurikulum ini ada 3, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan psikologis. Nah, yang pertama ini landasan filosofis ada makhluk individu, makhluk sosial, makhluk susila, dan juga makhluk religi. Nah, yang pertama ini makhluk individu. Jadi manusia ini adalah merupakan manusia yang memiliki berbagai macam potensi diri sendiri-sendiri. Jadi tugas kurikulum ini nantinya mengembangkan potensi yang ada dalam setiap individu. Selanjutnya makhluk sosial. Nah, makhluk sosial ini artinya manusia itu saling membutuhkan. Nah, jadi ini tugas kurikulum itu membuat kita sebagai individu nantinya siswa agar dapat berkembang di masyarakat. Selanjutnya makhluk susila. Jadi makhluk susila ini setiap individu memiliki nilai-nilai yang ada di masyarakat. Nah, jadi tugas kurikulum nanti harus berdasarkan nilai-nilai yang ada di kehidupan masyarakat. Selanjutnya nilai makhluk religi, yaitu manusia itu pasti hidup memiliki kepercayaan. Jadi kepercayaan atau religi ini tidak boleh dipaksakan bagi setiap individu untuk menuntut akan sesuatu. Selanjutnya landasan sosial atau landasan sosiologis, yaitu landasan yang berdasarkan sejarah, geografi, ekonomi, politik, serta antropologi dan juga sosiologi.
Selanjutnya ada landasan psikologis pengembangan kurikulum. Landasan psikologis ini ada dua ya, yaitu behaviorisme dan juga humanisme. Jadi behaviorisme ini merupakan perkembangan yang ada dari faktor lingkungan dari luar, sedangkan humanisme itu perkembangan yang ada dari dalam diri kita sendiri. Baik, yang selanjutnya adalah pengembangan kurikulum masa depan. Nah, jadi kurikulum masa depan ini menurut pandangan saya sepertinya lebih memfokuskan kepada pembelajaran yang bersifat semi-semi online atau daring. Nah, seperti pembelajaran-pembelajaran kita ini mengikuti dengan perkembangan zaman, yaitu mengikuti ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, seperti yang telah dilaksanakan pada saat pandemi seperti ini, jadi nanti lebih menekankan pada semi-semi online ataupun menggunakan yang berbasis jaringan. Nah, seperti synchronous learning dan juga asynchronous learning. Jadi pembelajaran di masa depan nanti bisa menggabungkan dari dua pembelajaran ini. Selanjutnya surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Jadi surat ini tuh berisi tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan surat tersebut. Nah, ini adalah merupakan upaya yang dilakukan agar guru itu tidak ribet, agar lebih fokus dalam pembelajarannya, tidak fokus pada RPP yang dibuatnya. Jadi tidak perlu lagi membuat RPP yang lebih rinci, terus dengan prinsip, jadi menggunakan prinsip yang ada, yaitu prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Jadi efisien di sini artinya tidak perlu ribet-ribet dalam membuatnya, jadi singkat pada jelas. Kemudian efektif ini pelajaran yang dituju tidak usah dibuat muluk-muluk ataupun dibuat ribet, jadi simple, tapi dalam pengaplikasiannya mantap. Selanjutnya berorientasi pada murid. Jadi pembelajaran yang disusun ini harus berorientasi pada siswa dan tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan siswa. Jadi yang selanjutnya adalah tentang rancangan pembelajaran yang telah saya buat. Nah, ini salah satu contoh RPP yang sudah mengikuti dari surat edaran Mendikbud tentang penyederhanaan tadi. Nah, di sini udah disebutkan jelas, yaitu mulai dari mata pelajaran, sekolah, kelas, materi yang akan diajarkan, kemudian alokasi waktunya juga. Terus kemudian hampir sama seperti RPP yang sebelumnya, yaitu menyebutkan tujuan dari pembelajaran. Nah, selanjutnya ini ada langkah-langkah kegiatan. Langkah-langkah kegiatan ini juga disebutkan secara detail ya, mulai dari yang kegiatan pembuka, terus kemudian kegiatan inti, selanjutnya sampai kegiatan penutup. Nah, jadi langkah-langkah kegiatan ini disebutkan secara umum saja, tidak usah secara mendetail ataupun rinci. Kemudian ada refleksi dan konfirmasi. Refleksi ini merupakan kayak apa yang akan kita lakukan untuk menunjang dari pelajaran itu sendiri. Selanjutnya ada penilaian juga. Penilaian ini juga penting untuk dicantumkan karena untuk acuan kita nantinya. Mulai dari penilaian spiritual, sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, yang terakhir tidak lupa juga ada tanda tangan dari kepala sekolah dan juga dari guru mata pelajaran. Baiklah, sekian dan terima kasih. Itu tadi presentasi tentang hasil UAS mata kuliah pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.